Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke tentang kewajiban terhadap takdir ya. Sudah dibahas bagaimana kita harus memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan perbuatan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang ya. Juga berdoa supaya dimudahkan serta dijauhkan dari kesulitan ya. Dan bertawakal kepadanya serta mohon perlindungan kepadanya. Nah, dengan demikian memiliki hanya ketergantungan kepada Allah ya. Sandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam usahanya ya, untuk melakukan kebaikan dan juga meninggalkan kejahatan. Ini udah kemarin dibahas ya di minggu kemarin tentang hadis ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz dan seterusnya. Berusahalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan pada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Dan jika kamu ditimpa suatu kesusahan atau musibah, maka janganlah kamu berkata kalau saja saya begini atau begitu gitu ya. Nah gitu, maka pasti hasilnya akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah Allah telah menakdirkannya untukku dan apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia lakukan, karena sungguhnya berandai-andai itu adalah amalan setan ya. Ya kalau berandai-andai gitu ya, oh, saya harusnya begini, kalau begini ya begitu juga gitu ya. Kalau saja saya begini, saya begitu, atau kalau saja saya begitu nanti begini gitu ya. Nah itu adalah amalan setan ya. Tidak menerima keputusan dialog gitu. Iya, harus menerima gitu, minta pertolongan kepada Allah, mohon pertolongan padanya. Nah yang kedua harus bersabar ya, menerima apa yang telah ditakdirkan dan tidak gelisah ya, tidak murung ya, serta mengetahui hal itu dari Allah supaya ya rela dan pasrah ya, berserah diri kepada Allah, taslim ya, serta mengetahui bahwa apa yang akan menimpanya pasti terjadi dan apa yang tidak akan menimpanya pasti tidak akan terjadi ya. Wa man lam yasa lam yakun gitu ya. Itu seperti doa-doa kita ya di zikir pagi dan sore ya. Sebagaimana sabda Nabi, wa alam annama sobaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhtoaka tuma yakun liyusibuka. Dan ketahuilah apa yang akan menimpamu pasti akan terjadi, dan apa yang tidak akan menimpamu juga tidak akan menimpamu gitu ya. Kalau itu tidak akan menimpa kita ya tidak akan menimpa gitu ya. Kalau itu menimpa ke kita ya lagi kita harus senantiasa bersabar itu ya. Karena kita itu adalah milik Allah ya gitu, milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka itu harus senantiasa bersabar ya.
ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang bersabar mendapatkan sholawat ya dari Rabbnya gitu, dari Allah. Dan orang yang bersabar mendapat petunjuk ya. Walaika humul muhtadun. Maka kita juga berdoa gitu ya di surah Ali Imran ya, atau juga di surah Al-A'raf gitu ya, kita bisa baca Rabbana afrik alaina sabra gitu ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran gitu ya. Suhiru. Ya, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin gitu ya. Dan jadikanlah ketika kami wafat ya, yakni muslim gitu ya, dalam keadaan muslim. Atau Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang sangat cocok gitu ya. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kesabaran gitu ya. Dan tetapkanlah gitu ya kepada kami gitu ya. Kapan bisa jadi iman gitu ya. Jadi ketakwaan juga gitu ya. Dan tolonglah kami dari orang-orang kafir gitu ya. Senantiasa bersabar atas kesulitan yang menimpa dan beristighfar ya dari setiap dosa dan kemaksiatan. Istighfar itu bisa dikatakan dalam surah Nuh gitu ya, di mana surah Nuh ayat 71, surah 71 ya. Yurusilis sama alaikum midororo ya, akan ditimpakan hujan yang lebat ya, dari kekeringan gitu ya. Maka kekeringan bisa diatasi dengan diantaranya senantiasa membaca istighfar ya. Yumdidukum bi amwali wa banin ya. Dan memanjangkan atau memberi kalian dengan harta ya, menambah harta dan keberkahan ya. Harta yang diberikan dengan keberkahan, harta yang didapatkan dengan keberkahan ya. Tidak dengan cara-cara yang tidak disyariatkan ya. Tidak dengan riba atau dengan goror maisir gitu ya. Tapi bagaimana berkah gitu ya harta itu. Senantiasa istighfar ya. Dan menambah anak gitu ya. Mendatangkan anak gitu ya. Yang misalnya belum ya mendapatkan anak ya setelah bertahun-tahun menikah, nah istighfar lah gitu ya. Atau ingin menambah gitu ya jodoh ya, senantiasa kita juga harus senantiasa berdoa gitu, dan harus senantiasa berusaha gitu ya. Berusaha ya, misalnya ada akhwat ya, tapi dengan penyela gitu ya, jangan dia berduaan gitu ya. Harus ada penyelanya gitu ya. Ada seseorang misalnya, atau misalnya gurunya sendiri, misalnya ustadznya gitu ya, sebagai penyela, misalnya ustadznya dengan ustadzah gitu ya gitu. Nanti dihubungkan gitu ya dengan
akhwatnya gitu. Nah nanti kan bisa bicara, bisa tetap muka gitu ya gitu. Bisa juga buka sebagian dari wajahnya gitu ya kalau misalnya dia nutupinya gitu ya. Jadi dan bisa kalau dimudahkan tuh ya bisa disatukan gitu ya, bisa disatukan kalau dimudahkan gitu ya. Kalau hatinya klop gitu ya, si akhwat dengan si ikhwan gitu ya, klop gitu ya gitu. Nah kalau sudah klop itu bisa gitu ya, insya Allah gitu. Jadi harus berusaha ya gitu. Saya saja gitu ya udah 10 kali gitu berusaha gitu ya. Sebelum menikah itu saya 10 kalian gitu ya berusaha gitu ya. Pantang menyerah ya. Iya, mencari gitu ya, buat dikasih ya, jadi itu gagal lagi ternyata alhamdulillah dapat yang jauh juga gitu ya. Tapi ya bersyukur gitu ya. Jadi harus senantiasa berdoa, berusaha juga. Karena memang urusan jodoh itu menjemput takdir yang terbaik gitu ya gitu. Iya, iya betul. Jemput yang soleh-solehah gitu ya. Nggak bisa asal-asalan kita ya gitu. Ya sekarang kan banyak di kita juga orang yang berkerudung gitu ya, kelihatannya soleh tapi ya berbeda gitu ya ketika sehari-harinya gitu ya, atau nutup auratnya juga nggak bener gitu ya gitu. Nah, kita harus senantiasa berupaya ya cari yang benar-benar gitu ya. Ke lembaga-lembaga boleh gitu ya, misalnya ke lembaga Quran Sunnah gitu ya, misalnya ke pesantren ya, boleh pesantren akhwat ya, atau pesantren di misalnya di lembaga yang senantiasa ada pengajar-pengajar akhwat ya gitu. Di sini kan dekat juga ada ya, tapi kalau pakai motor juga agak jauh sih. Di mana tuh pesantren Salafi itu. Salafi di itu ada itu ya tuh. Dia juga ada pengajar-pengajarnya yang persis gitu ya. Ya ada ya, sebagian juga dari Muhammadiyah gitu ya. Dan untuk akhwat-akhwatnya luar biasa gitu. Kalau mau itu juga itu. Cuman jauh harus ke Banjaran gitu. Saya udah pernah ke sana gitu ya. Jauh gitu. Lawan Banjaran sana. Itu pakai di Jayan tuh. Jadi harus ada upaya lah gitu. Itu simpelnya ya. Kembali lagi ke bahasan istighfar ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya. Dan dia menjadikan untuk kalian kebun-kebun, atau dilancarkan usaha kebun-kebunnya gitu ya, menjadikan sungai-sungai gitu ya. Berarti dilancarkan bagaimana upayanya gitu ya, usahanya gitu. Oke, mungkin segitu dulu bisa disampaikan. Waalaikumsalam. Kita juga berdoa buat negeri ini supaya agak berkuasa, supaya ditumbuhkan iman dan takwa, supaya dilimpahkan barokah, dan juga harta kita juga gitu ya, jadikan berkah, jadikan bertambah ya, senantiasa
dikuatkan, disehatkan, dan juga dijadikan jujur gitu ya negeri kita gitu ya. Itu juga kitanya juga ya, kembali lagi pada kita gitu ya, kita sebagai rakyat kitanya dulu gitu ya, jadi jujur, adil gitu ya. Allah ya murubil adli wa ihsan ya, berbuat baik ya, itu aja berupa, dan juga senantiasa memberi gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu fiikum wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa atina min Alhamdulillah min sulkina zatina wa sudah yang Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.